Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di channel ini. Pada hari ini, kami ingin menjelaskan mengenai revolusi Prancis. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Martin Maximilian nomor absen 28, Aloysius Lionel nomor absen 4, dan Christophorus Renardo nomor absen 25. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Kalian sudah pada tahu kan negara Prancis itu bagaimana? Nah, di sini aku bakal perluas lagi ya. Jadi, Prancis merupakan bangsa merdeka di Eropa Barat dan pusat pemerintahan yang besar. Prancis juga merupakan sebagai negara Eropa terbesar ketiga setelah Rusia dan Ukraina. Prancis merupakan negara republik semi-presidensial yang mengambil nilai-nilai liberty, equality, fraternity, yang berarti kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Prancis telah menjadi negara yang terlibat dalam beberapa peristiwa paling penting dalam sejarah Eropa, bahkan menjadi salah satu negara yang turut menjadi sejarah penting lainnya paham liberalisme di Eropa. Lahirnya paham liberalisme di Prancis tidak terlepas dengan sejarah revolusi Prancis, hingga pendirian Republik kelima yang saat ini masih diterapkan, sehingga pasca Perang Dunia berakhir, Prancis aktif mempromosikan nilai-nilai liberal dan demokrasi di Eropa. Selain itu juga, Prancis menjadi salah satu negara yang menginisiasi terbentuknya lembaga Uni Eropa sebagai solusi pasca Perang Panjang di Eropa. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu negara Prancis, yang kedua ada revolusi Prancis. Ya, kurang lebih revolusi Prancis adalah masa dalam sejarah Prancis selama tahun 1789 dan 1799, di mana para demokrat dan mendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Prancis dan memaksa gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal. Meski Prancis kemudian hendak berubah sistem setelah Republik Kekaisaran dan Monarki, selama 1 bulan setelah Republik pertama Prancis jatuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Revolusi ini dengan jelas mengakhiri Ancien Regime dan lebih penting daripada revolusi-revolusi berikutnya yang terjadi di Prancis. Nah, udah pada tahu awal mula revolusi Prancis. Nah, yang pertama ini ada feodalisme. Nah, di feodalisme ini ada 4. Yang pertama, ketidakadilan dalam lapangan politik, ketidakadilan dalam lapangan ekonomi, lalu kecuali bebas pajak. Bangsawan bahkan diberi hak-hak istimewa untuk memungut pajak dari rakyat yang merupakan tambahan pendapatan bagi bangsawan. Dan yang terakhir, ketidakadilan dalam lapangan ekonomi. Lalu yang kedua ada absolute monarchy yang buruk. Absolute monarchy itu merupakan kerajaan yang kedaulatannya dipegang sepenuhnya oleh raja. Nasib negara berada dalam tangan raja dan ditentukan menurut nilai orang yang menjadi raja. Lalu aku bakal jelasin 3 wewenang-wewenang. Yang pertama ada despotisme otorasi raja, yang selama pemerintahan Louis XVI merosot tajam menjadi despotisme belaka. Tujuan pemerintah negara tidak lagi menciptakan suatu negara yang teratur, tetapi untuk menanam gesek raja yang pada hakikatnya untuk memberi kelonggaran saja bagi tindakan-tindakan yang sewenang-wenang, baik bagi raja maupun bagi bangsawan. Kepentingan raja diutamakan, kepentingan rakyat dilupakan. Rakyat jelata sangat menderita. Lalu ada yang namanya substituti stelsel atau sistem perwakilan yang dimana bangsawan yang menduduki jabatan yang tinggi tidak mau menjalankan sendiri kewajiban-kewajibannya, tetapi menyewa rakyat jelata yang pandai dengan gaji kecil. Lalu ada yang namanya administrasi negara yang tidak seragam adanya. Hak-hak istimewa menjadikan administrasi negara tidak seragam. Dan yang terakhir, the vacuum of power. Tidak adanya kekuasaan di bawah Louis XVI. Raja Louis XVI itu raja yang lemah, tidak punya kewibawaan sama sekali, baik terhadap bangsawan maupun terhadap rakyat. Rakyat tidak takut padanya. Dulu zaman Louis XVI dan Louis XV, rakyat betul benci terhadap raja, tetapi mereka takut terhadapnya. Dan karena itu tidak terdapat dan tidak timbul revolusi. Vacuum of power ini merupakan faktor yang sangat berbahaya bagi kehidupan suatu negara, karena merupakan kesempatan yang baik sekali bagi musuh-musuh negara untuk menjatuhkan negara. Yang pertama, rasionalisme dan Aufklärung. Di abad yang ke-18 adalah abad yang sangat kaya akan aliran-aliran paham yang bersimpang siur memenuhi alam pikiran manusia sebagai akibat dari Renaissance dan humanisme. Rasionalisme dan Aufklärung memegang peranan yang terpenting dalam hal ini. Pikiran yang sehat memancarkan sinarnya yang gemilang hingga nampak dengan jelas kesalahan-kesalahan yang sampai ketika itu tidak dirasakan oleh umat manusia. Dengan kritik-kritik yang pedas, orang-orang nasionalisme dan Aufklärung menghantam segala kebincangan dan kesalahan untuk dilenyapkan.
Dalam hal ini, besar pengaruhnya rasionalisme dan Opvarung sebagai pendorong timbulnya revolusi Prancis, karena Prancis ketika itu memang penuh kebijakan-kebijakan dan kesalahan. Yang kedua yaitu romantisme. Romantisme yang mulai timbul pada tahun 1750 sebagai reaksi dari rasionalisme juga banyak pengaruhnya dalam revolusi Prancis. Romantisme menjunjung perasaan dan menghargai insting. Justru insting inilah yang nanti merajalela di antara rakyat jelata dan meneruskan perjuangan di mana kaum rasionalis tidak berani lagi karena menurut perhitungan secara rasional tidak mungkin dapat diselesaikan. Bukan perhitungan secara rasional, secara kepala dingin, tapi tekad yang irasional dari rakyat jelata digerakkan oleh pemimpin rakyat penganut Rousseau seperti Marat yang nanti pada tahun 1792 sampai 1794 menyelamatkan revolusi dari ancaman dahsyat tentara-tentara asing yang mengepung Prancis. Sentimen pun terbukti. Selanjutnya, ada pengaruh revolusi Prancis bagi umat manusia. Pengaruh ini ada 5. Yang pertama, penghapusan feodalisme. Penghapusan paham feodalisme secara perlahan-lahan merebak ke seluruh dunia. Dihapuskannya feodalisme menyebabkan tidak ada lagi golongan-golongan masyarakat dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Yang kedua, berkembangnya ide supremasi hukum. Supremasi hukum yang dimaksud adalah undang-undang dasar yang berlaku pada suatu negara yang merupakan kekuasaan yang tertinggi. Sistem hukum di Prancis sebelum pecahnya revolusi Prancis tidak diberlakukan sama pada setiap orang dan setiap daerah. Hal ini dikarenakan adanya hak istimewa dan tradisi yang berbeda pada setiap daerah. Yang ketiga, munculnya ide pemerintahan republik. Ide pemerintahan republik muncul dikarenakan pemerintahan kerajaan dianggap kurang tepat. Dalam sistem pemerintahan kerajaan, sistem pergantian kekuasaan secara turun-temurun sudah tidak dapat menjamin kualitas seorang kepala negara. Yang keempat, perkembangan paham demokrasi. Munculnya paham demokrasi sebagai akibat dari pengakuan terhadap hak asasi manusia, terutama kebebasan dan persamaan antar manusia. Yang kelima, berkembang paham liberalisme. Penyebar paham liberalisme di Prancis terbesar adalah Napoleon Bonaparte. Dengan pasukan yang kuat, Napoleon Bonaparte berhasil menaklukkan hampir seluruh wilayah lain di luar Eropa. Di setiap wilayah yang didudukinya, Napoleon senantiasa mendirikan pemerintahan-pemerintahan yang liberal. Setelah Napoleon jatuh, ide liberalisme tersebut akan tetap hidup dan berkembang di seluruh dunia. Nah, pasti pada belum tahu kan pengaruh revolusi Prancis bagi dunia itu apa. Namun, bagi bangsa Indonesia, revolusi Prancis berpengaruh dalam pergerakan nasionalisme Indonesia, yaitu dengan lahirnya paham liberalisme, demokrasi, bentuk negara republik, penegakan HAM, dan menjadikan undang-undang sebagai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Yang bakal aku jelasin pertama itu paham nasionalisme. Paham nasionalisme itu muncul dan berkembang di daratan Eropa, yang kemudian menyebar dengan cepat hingga ke Asia dan Afrika, salah satunya Indonesia. Salah satu organisasi Indonesia yang menganut paham ini yaitu Budi Utomo. Selanjutnya paham demokrasi. Pemerintah Belanda yang saat itu berkuasa di Indonesia memutuskan kaum putra untuk mengikuti wajib militer agar memperkuat keamanan. Mendengar hal itu, Budi Utomo kemudian mengirimkan wakilnya, yaitu Dwi Joswojo, untuk melakukan perundingan dan negosiasi terhadap para pemimpin Belanda di Indonesia. Hasil negosiasi tersebut adalah pemerintah Belanda tidak jadi memberikan wajib militer bagi pemimpin ini. Hal tersebut kemudian digantikan dengan pendirian Volksraad, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda yang diresmikan pada 16 Desember 1916. Selain itu, bukti adanya paham demokrasi di Indonesia adalah adanya tuntutan Indonesia ke parlemen. Selanjutnya yang terakhir, persatuan. Revolusi Prancis dapat dikatakan berjalan dengan lancar yang disebabkan oleh adanya persatuan dari rakyat-rakyatnya. Hal tersebut secara tidak langsung memberikan inspirasi bagi Indonesia untuk menunjukkan sikap persatuan dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Salah satu bukti awal lahirnya persatuan di Indonesia adalah digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Thank you.